warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Fisika bersama Dewa Putri Utami dan Saya Dwi Octavia. Jadi untuk kali ini kita kedatangan dua dosen cantik kita, yaitu Bu Evel dan Bu Putri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke ruangan ini, tentunya kita sudah menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, periksa suhu, dan juga memakai masker tadi ya. Oke. Apa kabar nih Bu hari ini, Bu Evel dan Bu Putri? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Sehat. Kayaknya hari ini udah dipersiapkan banget. Jadi pembawa acaranya kalau cantik. Iya, benar. Ya Bu, sini kan kita kedatangan Bu Evel dan Bu Putri. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Depa mau tanya dulu Bu. Kalau di Prodi itu jabatan Bu Evel sama Bu Putri, selain dari dosen tetap, ada jabatan lain Bu? Mungkin jabatan lain? Kalau dari Ibu sendiri ya, kalau misalnya untuk jabatannya sih nggak ada. Tapi memang kemarin alhamdulillahnya udah diamanahkan jadi koordinator lab fisika. Jadi memang udah pegang itu ya udah hampir belum nyampe setahun sih, tapi alhamdulillah udah pegang itu untuk koordinator lab fisika selain jadi dosen tetap untuk sebagai pengajar di pendidikan fisika itu sendiri. Berarti yang ngurus-ngurusin lab, yang benar. ngatur lab. Iya. Berarti semua yang berhubungan dengan lab fisika itu bisa langsung ke Bu Evel ya? Iya, benar sekali. Kalau Bu Putri nih Bu? Kalau Ibu tugas tambahannya menjadi anggota GPMP, terus sama sekali-sekali bantu Bu Fai jadi bina skripsi. Skripsi. Wah, berarti Bu Putri ini ngurusin skripsi juga. Ya begitu. Ya Bu, sudah berapa lama bergabung dengan fisika? Prodi Pendidikan Fisika. Kalau di bidang Evel, fisika ya. Kalau Ibu emang startnya dari dosen LB dulu, jadi dari 2018 lah ya, semester genap itu udah mulai masuk sebenarnya, tapi jadi kayak dosen yang memang datang buat ngajar aja, nggak pernah ada stay duduk di kantor kayak gitu. Jadi itu pun ngajar juga kan awal-awal dikasih baru 4 SKS, jadi memang dari 2018 sudah bergabung, terus alhamdulillah 2019 dikasih rezeki buat jadi dosen tetap ASN kan bulan Mei, kemudian ya sampai sekarang kayak gitu, jadi udah hampir 2 tahunan lah ya kali udahnya. Kalau Bu Putri Bu? Udah berapa lama Kalau tuh? saya 1 tahun lebih, ya. Soalnya sebelumnya bukan jadi LB di sini ya, jadi LB di kampus dekat rumah, Di mana tuh Bu? di Sarulangun, Salurangun. dekat Linggau. Oh, di Linggau. Bu. Berarti Bu Evel udah lebih kurang 2 tahun, Bu Putri 1 tahun ya Bu? 1 tahun 1 lebih. tahun lebih. Berarti banyak dong mata kuliah yang diampuh. Kalau Bu Evel biasanya mengampu mata kuliah apa Bu? Mengambil mata kuliah apa ya? Jadi di awal memang dikasih kan, saya tuh basicnya bukan orang lab ya, jadi tapi pada mulanya Allah kasih aja sesuatu yang mungkin bukan jagonya saya, tapi saya juga harus belajar nih kayak gitu kan. Ya mahasiswa belajar ya, kenapa dosen juga nggak belajar gitu kan. Jadi di awal dikasihnya justru ke mata kuliah laboratorium fisika sekolah dulu tuh, jadi ya bagaimana cara pakai alat lab, bagaimana peliharaannya. Terus pada akhirnya berkembang jadi eksperimen fisika, kemudian sampai sekarang ya alhamdulillahnya dikasih amanah buat pegang mekanika, kemudian juga ada mata kuliah sosiologi pendidikan, sampai akhirnya juga jadi dosen LB di prodi pendidikan lain kan, yang dipakai untuk fisika umum, khusus untuk biologi kayak gitu. Ya alhamdulillahnya sementara masih dipercayakan mata kuliah itulah yang sifatnya memang lebih ke konten fisikanya, tapi kalau untuk pendidikan fisikanya lebih ke pendidikannya itu memang bukan ranahnya saya kayak gitu, karena masih ada dosen-dosen lain yang lebih berkompeten untuk ngisi. Lumayan banyak ya berarti ya. Iya alhamdulillah, karena Mata bobotnya kuliah sih yang gede kayak gitu. Jadi lumayan kalau misalnya saya ngasih nilainya gimana gitu ya. Jadi terjun bebas sekali. Ngeri ya Bu. Agak ngeri tuh Bu. Kalau kan udah pernah dapat 4 nilai SKS tuh. Iya ya, Nilainya ya termasuk ya. dapat nilainya Masya Allah. Masya Allah ya. Oke. Ngeri Bu. Udah ketemu reviewnya langsung ya. Oke. Udah pernah ngerasain ya Bu. Tadi kalau tadi Bu Evel lumayan banyak tuh mengampu mata kuliah. Nah, kalau Bu Putri Bu banyak. Kalau saya ngambil Fismat 1, Fismat 2, optik, kemudian Fisdas, fisika untuk biologi. Sejauh ini baru itu aja sih.
optik ya Bu. Pernah kan Wi optik? Iya. Pernah. Masya Allah juga sih jadi Bu Putri. Optik ya. Kalau Depa nggak salah dengar, Bu Putri ini lulusan dari UNY ya Bu? Iya, S2-nya di S2. Jogja, Universitas Negeri Oh, Yogyakarta. S1-nya Bu? S1-nya sama dengan Pak Sekpro tadi, Universitas Negeri Padang, UNP. Pernah ketemu Bu dengan Pak Sekro tadi? Soalnya jauh. Beda angkatan jauh. Ya, ya. jauh angkatannya di atas saya mungkin 3 atau 4 di atas saya. Jadi nggak ketemu. Iya. Beliau angkatan 2006, saya 2012. Jauh. Jauh. Sekali. Terus Ibu ngambil fisika semua Bu? Pendidikan fisika semua? Iya, Atau ada S1-nya fisika? pendidikan fisika, S2-nya pendidikan fisika. Emang suka fisika atau gimana Bu? Ngambil fisika semua tuh? Enggak pasti. Curhat ya. Dia terlihat ya dari semuanya. Sebenarnya kalau dibilang suka, nggak terlalu suka, tapi adalah interestingnya sedikit. Nah, awalnya memang saya tuh ngambilnya pertama tuh kesehatan. Cuman kan nggak jebol-jebol. Kesehatannya itu soalnya cuman 2 inginnya, kalau nggak dokter farmasi. Tapi harus di negeri. Nah, jadi kan di negeri udah dicoba aja dengan semaksimal mungkin nggak jebol. Akhirnya saya beralih ke pilihan Kedua. iya, matematika sama fisika, dan yang jebol fisika. Fisika. Mungkin memang udah takdirnya ya di fisika. Hebat juga Bu. Fisika. Iya. Jadi harus tetap dijalani. Iya. Tapi pernah ngerasa nggak sih Bu salah jurusan gitu? Kalau salah jurusan sih enggak ya, soalnya memang di awal kan udah ada disuruh milih kan, pilihan pertama sama pilihan kedua. Jadi yang saya pilih itu ya benar-benar yang saya mau gitu. Nah, cuman ya mungkin tingkat ketertarikannya nggak Beda. seperti yang Yang pertama mata kuliah tadi. lainnya. Iya sih Bu, kita kan kawan-kawan seangkatan pertama kami 2017 banyak banget dengar, oh salah jurusan nih, salah jurusan. Padahal itu juga kita memang pilih kan Bu, sebenarnya, tapi mungkin karena SMA kita beda, cara ngajarnya juga belajarnya beda, makanya ini terasa stres ya. stres pas di fisika. Padahal memang kita pilih juga fisika, meskipun pilihan kedua. Jadi dari risikonya kan kalau dia mau, Ya jalanin aja gitu, ikutin aja alurnya gimana kan. iya benar sekali. Kalau Bu Evel, kalau nggak salah dengar lulusan UPI ya Bu? Iya, jadi UPI itu, benar. Pendidikan fisika juga Bu? Semuanya dari S1 sampai S2? Sampai S2 semuanya dihabiskan, terjebur di dunia fisika, benar. Syukur atau gimana tuh? Gimana ya, kalau dibilang tercebur ya rasanya bilang kayak nggak bersyukur ya, tapi itu tadi ya, balik lagi kalau misalnya di awal-awal saya tuh bener-bener basicnya tuh nggak terlalu suka fisika kayak gitu ya, tapi kalau mau nyalahin gurunya ya bukan salah gurunya, tapi saya juga yang salah karena saya nggak usaha. Fisika tuh suka banget waktu SMP, tapi pas SMA udah berubah haluan sampai ikutnya malah olimpiade biologi. Senangnya ke situ kayak gitu. Nah kan jadi pas udah kuliah, mau kuliah ya udah pengennya linear dong, pengen pengen fisika, kalau ngambil kedokteran, maksudnya kan ke situ. Cuma tadi ya bener, saya selalu pegang dari dulu sih selalu pegang doa orang tua tuh emang makbul kayak gitu ya. Jadi kalau orang tua udah bilang A, ya semua itu udah jadi doa aja. Saat saya tolak-tolak, saya nggak mau nih masuk pilihan fisika, tapi orang tua saya selalu bilang kita tuh lihat peluang kalau mau kerja kayak gitu kan. Zaman dulu fisika jarang ngambil kayak gitu kan, dan merasa orang fisika wah ambil fisika ya pasti pinter nih kayak gitu kan, ya doain aja amin kayak gitu kan. Karena orang tua bilang fisika dulu susah karena Sampai nggak sekarang, semua orang Bu. sampai Sampai sekarang ya sekarang benar. masih susah. Iya, sampai sekarang masih susah, tetap susah ya. Jadi kalau pendidikan biologi mungkin dulu mikirnya sangat banyak peminatnya. Jadi kita tuh mikir gimana peluang ke depannya kan ya, gimana juga apalagi ini jadiin pekerjaan utama nantinya. Ya orang tua udah nyariinnya ke situ. Tapi kalau ibu sendiri malah basicnya pengennya tuh ke teknik. Tekniknya malah teknik tambang. Jadi pengen sama banget kita. ya sih gitu kan. Kalau nggak tuh Jadi arsitek nggak sih? bener, iya, wah itu tuh adalah wanita strong. Iya cocok, kita mungkin sekelas waktu itu ya. Iya sekampus, jadi ya ternyata teknik nggak di ACC juga karena orang tua ibu tuh bilang wah teknik tuh berat banget buat cewek. Bener, balik ke omongan Bu Putri tadi, perempuan itu ibaratnya bukan normalnya tapi idealnya memang dua, pendidikan sama kesehatan. Antara itu aja yang paling mungkin untuk dijangkau sama wanita. Jadi kalau misalnya dari pendidikan, dari kesehatan ya tadi pengen ke kedokteran umum.
Ibu nyoba tuh, ibu kan angkatan 2010, ibu udah nyoba, terus ternyata gagal deh. Itu kan pilihan pertama dan fisikanya adalah pilihan kedua. Tapi tidak sampai saat itu saja. Tahun depan yang Nyoba lagi. nyoba lagi Dan gagal beneran. lagi. Masih nyoba Dan lagi, Bu. iya, saking penasarannya kok orang bisa ya kayak gitu ya. Kok saya enggak kayak gitu. Saking penasarannya kan sama kedokteran. Jadi ya udah, kata Allah udah di situ, ya udah di situ aja. Tuh. Makanya pas S1 udah ngerasa kayak oh ya udah deh, coba jalani dulu kayak gitu. Masalahnya yang nggak ngerasa bego-bego amat lah kayak gitu, masih ada suka-suka Tahu ya, fisikanya, tapi ya alhamdulillahnya terlewati aja 4 tahun 2 bulan dulu fisikanya sama S1. S2-nya ngalur lagi ke fisika lagi. Nah itu karena mungkin Allah tuh ngegerakin hati ya, maksudnya setelah lulus dari S1 tuh kayak berasa ada yang kurang. Benar, mungkin akan terasa di kalian juga yang kalian pada akhirnya menemukan sisi indahnya fisika, istilahnya kayak gitu Mas. Indah banget ya, sarangnya oke. Jadi sesuka itu loh sama fisika kayak gitu kan. Pas S2 kenapa ngambil? Karena mikir wah kurang banget pas S1 kayak gitu kan. Jadi S2 ngambil pendidikan fisika, memang ngelihat peluang juga. Oh kenapa orang tua mampu kayak gitu kan, ada rezekinya, kenapa nggak coba diambil gitu. Ya udah ngambilnya pendidikan fisika, dan pada akhirnya ngambilnya di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena sebenarnya memang dari dulu cita-cita pengen banget kuliah tuh di pokoknya di Sumatera deh kayak itu ya, di Pulau Jawa. Rasanya ketemu apa ya, frame otaknya orang Jawa, suasananya segala macam kan rasanya apa ya, seru dan lebih berkembang gitu kan. Awalnya juga baru. Benar kayak gitu, dan apa ya, ibu pikir ya itu tadi kenapa pada akhirnya Allah kabulkan, ditahan dulu nih S1 udah deh, jangan sampai keluar kayak gitu. Karena dulu saya udah ngajuin PMDK dulu kan, tempat tes tuh ke Brawijaya, udah ke Diponegoro, udah keluar Sumatera semua kayak gitu. Nah, tapi pada akhirnya Allah ACC udah deh S2 aja di Bandung gitu. Jadi S2-nya 2 tahun, Bu. Alhamdulillah S2-nya 2 tahun. Itu ibu kejar-kejaran banget loh, sumpah. Kejar-kejaran banget biar Keren, nggak Bu. bayaran lagi. Bener loh, kalian juga tahu ya nanti ya. Jangan berokati lagi guys, oke. Mahal ya. Mahal ya, bener. Jadi itu pokoknya Bu, dari tadi tuh pokoknya percaya ketentuan Allah ya kan. Bener, iya. Dan lagi Doa sih orang tua. doa orang tua, bener itu harus loh. Setiap pokoknya murid-murid yang saya ajar juga, saya kan juga ngajar di bimbel kayak gitu. Jadi semuanya dikasih motivasi hal kayak gitu. Jadi banyak-banyak dengerin saran orang tua deh. Kadang juga mereka paham kayak gitu kan. Tapi kita juga perlu perlu pemikiran yang lebih luas juga, bahwa nggak semua pemikiran orang tua itu kolot, beneran. Jadi ketika mereka udah mengucapkan sesuatu dan mereka berkata di ACC dan di udah dikasih izin, insya Allah jadi aja loh, beneran. Soalnya cerita ibu tuh mirip juga dengan Dwi kemarin tuh. Oh gitu. Lulus juga di UIN lah tapi Bu. Pai dengan fisika, tapi kata keluarga kan katanya kan kalau Pai juga sebenarnya kita bisa belajar di UIN ini kan Bu. Jadi fisika aja karena peluangnya luas coba. Di SMA Dwi juga nggak ada guru fisika Bu. Jadi oh berarti ini mungkin jalan dari Allah saya kenal. Benar. Nggak ada yang kita di jalan situ nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah, benar. Jadi kita tuh udah Iya. Dwi nanti baru ya ini gitu dan masuk fisika. Jadi kalau banyak yang nyesel lah salah jurusan kayaknya tuh salah. Iya, mungkin aja pemikirannya yang salah, benar. Kalau kayak gitu. Kalau kita jalani dengan hati yang ikhlas, pasti nggak bakal Iya, Ikhlas jalani. Jalani aja gitu. Sampai ujung nanti kalian juga ngerasa kok kayak oh ternyata saya bisa loh nyampe di wisuda Iya, S1. Oh nggak kerasa ya kayak gitu. Nggak kerasa ya, Bu. Iya, kerasa UKT-nya ya. Jadi Bu Evel tadi S1 sama S2 kira-kira 6 tahun. Kurang 6 tahun. Bu Putri juga ya, Bu? Ya, 5,5 tahun. 5,5. Wow. 5,5 tahun. Keren. Masih Menikmati proses ya. Pengalaman menarik apa sih, Bu, yang paling berkesan di Ibu Putri selama kuliah 5,5 tahun? Biasanya ketemu pacar. Oh ya benar. Ketemu jodoh atau Iya. Kalau yang menarik dan selalu teringat sih nggak ada ya. Mungkin ya semuanya dijalani biasa aja. Nggak ada yang terlalu menarik. Terlalu wow, Ya, gitu. seperti yang Kak Prodi kita bilang tadi. Meskipun banyak sukanya, tetap dirasakan seperti meskipun banyak banyak dukanya. dukanya, tetap dirasa
seperti suka. Benar-benar. Jadi itu kita memang bisa menikmati prosesnya, tidak ada yang harus disesali, dan Jalannya aja berakhir gitu. dengan usaha yang maksimal. Ya, benar. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin, Iya. jalani aja gitu, Bu. Nalur aja gitu. Nah, kalau Bu Evel, Bu, gimana? Ada suka dan duka selama kuliah? Banyak nih. Ya, mungkin ketemu jodoh, Bu. Wow, jangan ya tolong. Nanti saya digencar suami saya. Jadi kalau suka dukanya ya tadi sih balik lagi. Pokoknya intinya kalau semua duka ya cukuplah disimpan baik-baik, dijadikan jadikan pembelajaran motivasi bahwa hal itulah yang jadi pembelajaran saya bisa sampai ke tahap ini kayak gitu. Iya, benar. Jadi ketika ibu waktu S1 nih ya, wah ini nggak cukup nih kayaknya podcast kita ya. Besok selesai. Besok selesainya baik. Jadi kalau S1 suka dukanya apa ya? Ibu kan emang paling seneng banget tuh berorganisasi. Jadi emang basicnya tuh hobi meet banyak orang lah istilahnya, tuh ketemu banyak orang, kumpul dan juga banyak berbagi pengalaman, karena justru sebenarnya hal-hal yang kayak gitu yang nggak ibu temuin di bangku kuliah. Ketika keluar dari ruang belajar, ketemu sama orang-orang organisasi. Jadi kalau misalnya pengalaman berharga yang pertama ya tadi sih kayak berangkat ke kampus, karena emang dulu S1 juga sama kayak Pak Win dari Unsri juga. Kampus kita tuh namanya kampus biru, ya kampus biru juga istilahnya, kampus FKIP tuh kampus biru gitu kan. Jadi ketika ke kampus tuh rasanya benar perginya tidur, pulang juga tidur kayak gitu. Jadi memang capek di jalan. Tapi Bu pernah sampai malam kok pulang ya istilahnya tuh, karena padahal besoknya tuh udah mau ujian apa kayak gitu. PP benar pulang pergi kayak gitu dari Palembang Indralaya benar, karena dulu memang nggak diizin buat ngekos intinya kayak gitu. Jadi itu berasa banget, maksudnya jadi hal yang menempa kayak gitu kebawa pada akhirnya ke Bandung, ke kota yang ya Masya Allah macetnya juga luar biasa kayak gitu, nah kan dibanding ke Palembang Indralaya. Jadi kalau S1 yang lebih seru-serunya tuh apa ya tadi sih, ketika kumpul-kumpul sama teman, organisasi. Karena dulu ibu tuh punya obsesi, pengen banget jadi berdiri di kabinet sekretaris umum di BEM. Pengen banget, nggak tahu kenapa, maksudnya senang banget kayak gitu, tapi orang tua nggak ngizinin masuk BEM kayak gitu kan. Iya nggak ngizinin. Sibuk, Iya capek dan juga kayaknya agak horor ya masuk BEM ya. Zaman dulu tuh kayak lebih ekstrim, maksudnya tuh demo tuh yang bombardir banget kayak gitu ya. Kalau sekarang ibu nggak tahu, mungkin agak anteng kali ya mahasiswanya. Jadi rutinitas gitu. Kalau dulu tuh ya benar-benar turun ke jalan kayak gitu kan, mau apapun kabinetnya kayak gitu. Jadi ibu pengen banget dulu, udah sampai tahap wawancara nggak dia CC, ya udah deh kayak gitu. Pada akhirnya di himpunan, pas di himpunan ya di jabatannya jadi sekretaris umum. Ibu memang dulu suka banget bukan termasuk mahasiswa yang kupu-kupu sih, maksudnya kuliah pulang. Memang seneng banget pas ketika ada acara, ada event ya dipercaya memang alhamdulillahnya sama handle acara itu. Iya, sama himpunan kayak gitu. Itu sih yang paling terngiang sampai sekarang, karena itu kebawa banget, ngefek banget kayak gitu. Nah, karena banyak belajar dari itu dan pada akhirnya ibu bisa ngasih ilmu ibu tuh ke mahasiswa sendiri kayak gitu kan. Kami contohnya. Iya, kalian ya contohnya ya para panitia ya. Itu sih paling kalau misalnya untuk buat himpunan aja gitu. Kalau dukanya, Bu? Dukanya, percaya nggak? Saya itu sudah sering kali ikut kelas SP. Iya, saya adalah barisan mahasiswa yang mendapat nilai cantik. Biasa aja ya. Saya pernah sekali. Saya pernah ya, ibu juga pernah kan ya. Iya. Pasang Pak SP ya. Paling rajin. Soalnya pas libur kita kuliah. Iya benar, benar kan ya. Ada uang ya udah deh SP aja kayak gitu. Karena ya tadi sih kalau dibilang dosen tuh udah jago banget, pasti udah ini banget. Enggak gitu. Tidak pernah Iya, wah udah jenius, enggak gitu. Kalian tuh bisa jadi orang bakal lebih hebat dari kami yang ada di sini. Amin ya Allah. Jadi makanya maksudnya dosen tuh juga punya hal yang aneh loh, maksudnya masa lalunya ibu juga dulu SP, Fismat loh Bu dulu, fisika matematika. Jadi pas ibu tuh dulu pertama kali dapet C, ibu tuh nggak suka yang nilai cantik kayak gitu, benci kayak aduh ya ampun ya ganggu sekali ya gitu. Jadi habis dari C itu ibu ikut SP Fismat, masih C juga guys. Ada, itu kan mahal ya. Iya, jadi
nih jadi. Dan ibu penasaran, ibu ambil lagi kelas reguler. Ikut adik tingkat. Lagi. Oh enggak, tolong. Terus saya hapuskan mata kuliah. Enggak. Dapatnya A, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi penuh perjuangan, maksudnya lucu ya. Allah tuh bikin kita tuh kayak ngeluarin duit aja dulu. Mungkin saya kurang sedekah ya dulu ya. Jadi sedekahnya ke SP aja. Jadi harus masuk reguler dulu kelasnya, duduk dulu satu semester baru di ACC dapat A gitu. Jadi ibu dulu itu paling ingat banget sih. Kalau lucu-lucunya itu, tapi memang ada dulu pas SP yang masih C juga ada, udah deh biarin aja lah. Pas gitu. kuliahnya nggak lucu itu, pasti sedih. sedih banget. Lagi. Iya, justru dulu itu ibu tuh orangnya yang kayak melankolis gitu loh. Maksudnya yang Tahu. kalau lihat nilai itu yang Yang cobaan terberat. Sering kepikiran gue. alay banget ya saat itu ya, lucu banget ya. Aku di semester pertama. Saya malu. Di sebelas dapat C pertama mas kuliah. Ya apa apa yang bodoh. Iya bener-bener ya sih, bener-bener ya. Langsung kayak minder gitu. Iya, kayak ngerasa emang kurang apa sih ya bisa dapat segini ya dulu. Kok yang lain? Yang lain? Iya, Bagus nilainya. bener-bener dulu emang ibu semelankolis itu sih, tapi sekarang ya alhamdulillah ya udah jalan dari flow aja lah kayak gitu. Kalau Bu Putri Bu, gimana rasanya kemarin pernah SP ya Bu? Kenapa bisa SP gitu Bu? Mungkin waktu ibu itu ada kelas IST, pernah nggak Mbak? ST? IST, Mm-mm. kelas internasional. Oh, iya, nah, IST, ya. ibu tuh masuk di kelas internasional. Mm-mm. Kelas internasional itu kan kuliahnya dosennya pakai pengantar bahasa Inggris. Maksudnya itu diprioritaskan bahasa Inggris. Kemudian kalau ada discussnya bahasa Inggris. Tapi ya bisa dimix lah ya. Tapi kan memang diutamakan bahasa Inggris. Nah, pada saat itu bapaknya tuh ngajar Fisdas pakai bahasa Inggris. Oh my Bayangkan god. sama ya. Fisdas gimana? Terus bapaknya bilang kan pakai bahasa Inggris. Ah. Mungkin pada saat itu saya kurang paham gitu ya dengan yang bapak itu sampaikan. Akhirnya selama kuliah tuh kayak setiap bapak tuh menyampaikan kok kayak nggak ada yang nyangkut gitu kan. Tapi belajar sendiri kan, akhirnya diulang sendiri gitu. Terus pas di ujian tuh dikerjakan, terus lihat hasilnya ternyata C sama bapak itu, dan akhirnya saya ngambil SP. Bayangkan masa, ya benar kata Ibu Evel tadi tuh ada C1 itu gimana rasanya Iya, kan? iya, Nah, benar ya. akhirnya diulang ngambil SP, pokoknya harus berubah ini nilai, nggak mau ada C, pokoknya nggak mau di ijazah lihat ada nilai C. Nah, akhirnya diulang, setelah diulang ya alhamdulillah langsung dapet nilai A. Setelah itu Ubah jauh juga dari C lompat ke A. setelah itu nggak mau lagi ada nilai C ya, alhamdulillah diusahain akhirnya ya memang nggak ada cuma satu itu doang. Benar. Nah itu gara-gara nilai yang C itu kata-katanya nggak bisa kumlot kan. Nah terus akhirnya Itu jadi beban kita sekarang. meskipun nilainya 3,5 ke atas, kalau pernah C dan pernah SP nggak kumlot Iya, ya. benar. Ya tapi kan setiap fakultas atau setiap universitas kan beda-beda. Beda-beda, Kadang ya. ada yang boleh. Boleh, Nah, kalau nggak salah pas di ibu itu nggak boleh. Nggak boleh ya. sama. Akhirnya gara-gara itu Jadi nggak keluar bu. Ah sayangnya bu. Tapi tidak ini dapat ibu tak terlalu pula ini ya langsung nggak apa-apa lah ya. Kami bu banyak. sampai kamu sih tahu C, ada bisa kumlot. Tadi yang panjang lagi dari C. Belum C ya. Beker curhat. Jadi ternyata pengalaman dosen-dosen kita itu sangat menarik ya. Wi. Sama kayak kalian Pemikiran itu juga. jauh banget Bu, ke dosen-dosen ini. Karena mungkin masih jarang cerita kamu Benar. Mikirnya tuh, oh pasti dosen ini bisanya memang pintar-pintar sih. Nah, kan Enggak dong. kalau kalian tuh ngerasanya Bodoh. ya Allah saya tahu saya memang bodoh gitu. Bodoh, gitu. Udah berpikir buruk dulu, Bu. Kalau lihat udah cerita seperti Pak Andi tadi, oh jadi enggak gitu gitu. Iya, Ya, proses benar. kita semua juga lewati prosesnya gitu. Benar. Jadi ada motivasi lagi. Harusnya ada motivasi dong, harus. Jadi tadi kan pengalaman dari Bu Evel sama Bu Putri Ngawi. Kan sekarang itu kita mau penerimaan mahasiswa baru nih Bu. Nah, jadi adakah sedikit motivasi atau wejangan dari Bu Putri sama Bu Evel mengenai kuliah gitu biar mereka bisa semangat kuliah dan bertahan di fisika itu?
Siapa Apa dulu ya? nih? Evel dulu atau Putri? Apa ya? Kalau saya sih gimana ya, dibilang simpel ya panjang ceritanya pasti, tapi intinya gini sih, kalau dari dulu yang saya pegang dari zaman SMA, selalu pegang motivasi start your day with positive thinking. Jadi mulailah sesuatu itu dengan hal yang positif, insya Allah tuh kebelakangnya Allah kasih hal yang positif aja kayak gitu. Jadi sama hal kayak kuliah, di awal udah mikir parno dulu, ibaratnya kayak aduh fisika sesulit ini, fisika sulit ini, padahal tuh belum ketemu sama Belum dosennya, dijalani, belum belajar, belum dijalani. Ya harusnya jadi apa ya, ketika semua orang nggak bisa kuliah dan kita dikasih rezekinya buat kuliah, ya manfaatin kayak gitu dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi maksud ibu, ketika apa ya, ketika kuliah, kalau misalnya memang nggak ada punya dana atau apa, kan macam-macam ya, maksudnya masalah keuangan untuk mahasiswa tuh kadang terkendala masalah uang atau apa kayak gitu. Banyak jalan halal ya yang bisa ditempuh. Kalian kalau misalnya mau dengar cerita saya pun, saya juga bukan berangkat dari orang yang berada. Ibaratnya memang kuliah, apalagi S2 di UPI ya bukan main ya Ti ya. Kalau misalnya S2 itu udah berapa uangnya, pembiayaannya, dan kita pun sama-sama berjuang juga kayak gitu dosen-dosen ini. Ibu juga dulu sampai pernah pas S1 jualan bunga wisuda. Iya, beneran. Jadi maksudnya yang buat apa ya? Buat ongkos sendiri, minimal kecil-kecil kayak gitu. Terus juga ngejar apa ya, ngejar IPK itu tinggi bukan buat apa, buat beasiswa kayak gitu. Jadi emang ada step tujuannya. Bahkan S2 pun saya bertahan di Bandung dengan saya ngajar di bimbel, ngajar anak pesantren kayak gitu. Itu cara saya bertahan kayak gitu sampai ke tahap ini. Jadi maksud ibu apa ya, semua kendala yang akan dihadapi pada saat perkuliahan semua insya Allah ada solusinya kok, itu aja. Tapi yang penting ya tadi start your day with positive thinking, kayak kena positif aja, mikirin hal apa nih, action apa nih yang mau dikerjakan, dan targetkan bahwa memang saya kuliah S1 beres nih 4 tahun kayak gitu, jangan lagi lebih-lebih kayak gitu kan. Harus kayak gitu. Dan juga jangan banyak ngeluh deh, beneran jangan banyak ngeluh sama sekali. Kalau kita banyak, iya Allah nggak suka loh manusia banyak ngeluh istilahnya kayak gitu. Jadi kalaupun kita ngeluh ya keluhan kita tuh itu bakal terjadi. benar kayak ya Allah susah banget ya, disusahin banget sama Allah, itu kerasa. Jadi pada saat kita susah, oh bisa nih, saya bisa, insya Allah bisa, karena semuanya kan Allah nggak bakal ngasih sesuatu yang apa yang di luar dari kemampuan hambanya kan, pasti udah ada plotnya masing-masing. Jadi menurut ibu itu sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya nanti ketemu apalagi mahasiswa baru ya untuk 2020, jangan sungkan buat bertanya istilahnya tuh ya, apalagi ke kakak tingkat tanya-tanya arsipnya. Juga jangan sungkan buat apa, jangan gengsi. Inilah wadahnya ketika kalian dari SMA udah beranjak menuju dewasa ke dunia perkuliahan, menurut ibu mulai buka deh pikiran kalian untuk lebih banyak belajar kayak gitu. Dan satu lagi, banyak-banyak apa ya, minta doa deh sama orang tua, kayak dilancarkan, itu paling penting loh. Iya, di follow up doanya terus kayak gitu. Dan jangan segan buat minta maaf sama orang-orang yang pernah kalian apa ya, yang kalian sakiti beneran. Jadi yang kayak kita nggak tahu loh dosa kecil kita seperti apa yang buat kita jadi nyangkut di tengah jalan. Nah kayak gitu. Itu sih paling motivasi yang ibu sampein buat mereka. Kalau Putri Bu, gimana motivasi buat mahasiswa baru kita nanti? Apa ya, ibu itu pernah dengar peribahasa seperti ini, orang bijak itu belajar karena bisa, tapi kalau orang kurang pintar itu belajar karena terpaksa. Nah jadi kan kalian udah mahasiswa, jadi ibu maunya tuh seharusnya kalau ada kesempatan ya belajar, jangan belajar hanya sebatas mau UTS atau UAS. Paksa lah Benar, karena memang kuliah itu hasilnya akan terasa setelah kalian lulus, setelah kalian berada di lapangan, setelah kalian mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika kalian menjalani kuliah itu dengan benar-benar, dengan semaksimal mungkin, misalnya kalian kuliah di bidang pendidikan fisika, kalian mendapatkan banyak ilmu tentang fisika, setidaknya sebanyak sedikit kalian paham tentang pendidikan maupun fisikanya. Nah, jadi saat berada di lapangan itu, kalian nggak akan merasa seperti apa ya, di lapangan itu tuh orangnya pintar-pintar, bisa mengikuti organisasi. Kalian juga harus organisasi, karena kekurangan saya dulu pas S1 itu nggak ikut organisasi Bu, soalnya memang nggak dapat izin orang tua dengan berbagai macam alasan orang tua kan. Nah, jadi kan kita sebagai anak harus nurut ya. Benar. Jadi
yaitu kayak merasa melihat teman-teman yang mengikuti organisasi kemudian kuliahnya bagus, melihat mereka tuh emang ada yang berbeda dari kita. Mereka tuh kalau mereka yang selama kuliah mengikuti organisasi itu, mereka pasti memiliki kelebihan seperti disiplin, kemudian mereka public speakingnya bagus, kemudian relasinya banyak, pasti banyak skill yang mereka miliki selain ilmu yang mereka dapatkan selama kuliah. Itu sih hal terpentingnya. Jadi memang sibukkanlah diri kalian dengan sesuatu yang produktif, bukan hanya sekedar sibuk gitu. Kata-katanya sangat memotivasi sekali, terutama buat kita. Iya. Benar Bu sih, rasanya tuh kalau 4 tahun kita sia-siain, kadang pulang kosan, Nanti nyesel kuliah pulang, organisasi enggak, kuliah juga enggak. Nah, iya. bagus. Gak ada yang dijalanin. Nggak ada gitu ya. Iya. Kalau memang mungkin nasibnya seperti ibu gitu ya, yang nggak dapat izin orang tua ikut organisasi, ya setidaknya difokuskan di kuliah. Iya, Target benar. teman organisasi dia punya skill loh, jadi mungkin wajar dia tamatnya 4 tahun ya. Bagaimana dengan saya fokusnya cuma kuliah, jadi kenapa sih nggak bisa tamat 3,5 tahun kayak gitu kan? Jadi ada lebihnya dibanding mereka. Maksudnya itu sama-sama punya kelebihan. Mereka dapat skill tambahan, kita kuliah kita lebih cepat. Benar. Jangan disamain gitu ya. Benar. Ya, jadi itulah tadi motivasi dari kedua dosen kita, yaitu Bu Putri dan Bu Evel. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang santai kita bersama mereka. Di waktu lain mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu. Sebenarnya masih kurang Pasti banget ya. nih ngobrol. Waktunya masih kurang sih. Iya. Ya. Ya, jadi sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.